memaafkan dulu, kemudian baru introspeksi. Ya. Kenapa diginiin seperti itu? Ya, Pak? insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Sehingga memaafkan aja dulu, kemudian introspeksi. Kita kalau udah tahu senyum-senyum aja. Oh iya, deh. Saya dulu seperti itu. Astagfirullahaladzim. Nah, disinilah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, izin nih mau bertanya nih Pak Ustadz. Kalau nih Ketawa dulu nih, kayaknya ada sesuatu ya. iya, kalau saya didolimin gitu terus menerus sama istri saya Pak Ustadz misalnya gitu, bagaimana saya memaafkannya itu ya Pak Ustadz? Apakah dengan kata-kata atau diem aja, doain? Gimana Pak Ustadz memaafkan kalau didolimin terus menerus itu Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya banyak juga perintah oleh Allah Ta'ala itu kadang-kadang tersamar. Tersamar Pak Ustadz? Tersamar karena banyak orang yang tidak tahu, tersamar aja. Yang jelaskan kalau ibadah kan jelas disuruh sholat, ya. Wa aqimis sholat, sholat. Dirikan sholat. Dirikan sholat, jelas perintah kan. Waktu zakat, Bayar. jelas, bayar zakat. Itu kan perintah jelas. Tapi kalau mamanya kalimat itu hanya cuma fa'fu anhum, maafkan mereka. Loh, itu kan bagi orang-orang Islam kebanyakan itu kan alah begitu aja kan gitu. Tapi kalau kita lihat dari kalimat Allah, maafkan mereka, ini perintah sebenarnya. Nggak dilakukan dosa. Ya bisa aja menjadi dosa karena tidak dilakukan, dia tidak akan mendapatkan pahala. Oh, dia punya hukum yang sama dengan perintah sholat seperti itu Pak Ustadz? Ya sebenarnya hampir mirip karena perintah kan perintah aja. Suruh hormat dengan orang tua perintah. Makanya yang diajarkan itu yang kelihatan saja, hormat dengan orang tua, perintah, sholat, baca zakat, kan gitu. Tapi coba iman kepada takdir aja, ya itu iman kepada takdir, itu iman ada dalam hati. Itu kalau nggak bisa menjelaskan, ya nggak tahu kalau sebenarnya menerima takdir dengan ikhlas lillahi ta'ala, itu iman kepada Allah Ta'ala kuat. Nah, pada saat kamu itu umpama ya tuh ya dizolimi istri, memang yang harus kamu lakukan memang memaafkan, nggak ada lain. Tanpa ada tedengaling-aling klarifikasi dan lain-lain itu maksudnya? Salah satu atribut untuk memaafkan itu ya pasti ada klarifikasi. Bukan klarifikasi sih sebenarnya. Kenapa kamu kok zalimin aku, kan bisa bertanya. Boleh itu Pak Ustadz? Ya boleh, itu kan menuju ke arah titik. Oke, iya. Kamu mau memaafkan atau kamu mau Tidak. memaafkan. Nggak ada pilihan kan gitu. Kalau pilihan orang taat kan gitu. Kamu memaafkan atau kamu memaafkan kan gitu. Iya. Jadi kita harus memahami itu. Jadi ya maafkan, Allah perintahkan maafkan aja. Kenapa kita harus memaafkan? Ya itu kan pasangan kita. Begini umpamanya, caranya itu begini umpamanya. Kalau memang kesalahannya itu hanya sepele-sepele saja, dizolimi itu gara-gara, umpamanya gara-garanya sepele umpamanya. Kamu minta istrimu untuk mengambil baju untuk mandi, nggak diambilin. Kamu kan merasa terzolimi sebenarnya. Marah itu terzolimi ya Pak? Iya, itu iya, kan iya. ungkapan dari kamu merasa terzolimi aja. Oh iya ya. Ungkapan. Detil begitu.
Lah kan iya. Bener ya? Lah kan gitu. Iya. Tapi kalau kamu hanya minta istri untuk ngambil baju untuk selesai mandi nggak diambil, kamu bilang saya dijolimi karena apa? Saya minta istri saya mengambil baju nggak diambil, saya dijolimi. Nah itu diketawain kamu. Bukan begitu terzolimi itu. Zolim ringan banget gitu. Itu bukan zolim itu. Zolim ya itu. Hanya keinginan. Mau dilayani. Dilayani ya. Jadi intinya zolim itu luka lah hati kamu itu. Luka. Sesuatu yang umpamanya melanggar dalam kondisi berumah tangga itu kan luka biasanya ya. Nah itu boleh kamu merasa terzolimi. Tetapi ditanyain beneran kalau memang itu benar ya sudah. Kamu mau apa? Kalau Allah perintahkan maafkan, kamu ingat selalu ayat itu. Iya, saya disuruh memaafkan. Ya sudah. Saat ini saya maafkan kamu karena Allah. Gitu. Nah di titik itulah memaafkan karena Allah itulah yang penting. Karena apa? Karena itu adalah pelajaran bagi semuanya. Pelajaran bagi diri kamu sendiri atau pelajaran bagi diri istrimu umpamanya. Agar apa? Kamu tidak salah di hadapan Allah, istrimu juga jerah. Umpamanya kan seperti itu. Sehingga umpamanya dengan kamu seperti itu, akhirnya istrimu itu luluh, aduh suamiku kok baik banget gitu. Amin. Kan gitu. Nah di titik inilah yang harus difahami bahwa pentingnya kita memaafkan pasangan kita itu di titik itu. Kalau memang masalahnya hanya sepele-sepele, hari ini belum nyapu, ya nggak usah marah, nggak usah merasa terzolimi. Ya, jadi terzolimi ini adalah momennya kamu disakiti oleh orang lain. Haji J disakiti oleh orang lain, itu boleh ya, dengan tanpa sebab. Tapi bisa saja umpamanya Haji J dizolimi, disakiti oleh orang lain sama kamu disakiti oleh orang lain itu bisa beda tuh. Oh ya. Kalau Haji J disakiti oleh orang lain, karena bisa aja imannya Haji J itu cukup untuk menjadikan Allah itu menguji dengan imannya itu tadi, sehingga Haji J jarang sekali melakukan kekerasan, jarang sekali melakukan kalimat-kalimat itu buruk. Kalau dijolimi, ya kalau saya langsung tahu kenapa saya dijolimi Ustadz. Saya paling tersenyum. Ya udah hadapin aja, maafin aja mereka. Emang kenapa? Saya sebagaimana, maafin aja. Karena itu salah satu ujian dari Allah Ta'ala. Karena kenapa itu zolim itu berlaku untuk Cici? Karena jelas sih saya kenal kamu, omonganmu itu nggak pernah kasar, kamu selalu takut kalau umpamanya berantem sama orang kok kamu dizalimi. Nah itu insya Allah itu langsung dari Allah aja. Tapi kalau kamu dizalimi orang lain, nah belum tentu kamu sama Haji C sama. Ini kan dari yang sisi buruk. Dari sisi, iya, betul ya. Jadi melihat kezaliman itu dari banyak sisi. Ada dua macam itu, Pak. Ada beberapa macam. Kalau memang kamu sering omonganmu kasar, kamu arogan, gengsi kamu tinggi, kamu tidak pemaaf, kamu merasa hebat, suatu ketika kamu dizalimi, nah itu salah satu dari perbuatanmu sendiri, seperti itu. Kalau misalnya saya tadinya pimpinan di satu proyek gitu, terus diturunin jadi wakil, kan saya didolimin itu Pak Ustadz. Menurut kamu. Iyalah. Iya. Ini kan berkata apa adanya. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Oh, itu bukan dolim namanya Pak Ustadz? Iya bukan, itu kan harus dilihat posisinya. Oh, kan gitu. Jadi kalau dilihat, kalau ditanyain sama pimpinan kamu, dia saya turunkan karena apa? Karena dia kalau rapat itu maunya bener terus. Makanya kan gitu. Dia selalu benar, dia selalu membenarkan apa yang dilakukan. Padahal kalau saya amati yang dilakukan, ya nggak benar-benar amat gitu loh. Ya akhirnya kan jengkel ini namanya atasan ini. Nah, kalau kamu diturunin, nah itu yang tadi, itulah buah tanganmu sendiri sebenarnya. Ini memaafkan tidak berlaku di sini Pak Ustadz ya? Kalau memaafkan adalah sebelum boleh sebenarnya kamu memaafkan beliau, tapi kamu harus koreksi juga. Kenapa saya begini kan gitu. Berarti memaafkan itu bukan hanya pada waktu kita didolimi saja gitu ya? Enggak. Ya. Dalam keadaan apapun itu juga bisa memaafkan. Umpamanya kamu ngasih tahu anakmu itu,
Dikasih tahu nggak bisa nih. Kan kamu nggak bisa maksa, nggak boleh. Ya saya maafkan, hari ini saya belum ngomong sama dia, udah tak biarin dulu. Itu memaafkan, ini memaafkan. Ya. Tapi mencari ya. Tapi nanti mencari gimana caranya, saya tetap ngomong kepada anak saya. Nah, kalau memang kondisinya seperti itu, pada saat kamu memberikan masukan kepada anakmu belum bisa, anakmu itu ngeyel namanya. Kenapa ngeyel? Dilihat, anakku kok ngeyel ya? Kan pertama kali kan, ini anak dikasih tahu orang tua kok nggak bisa kan gitu nih. Akhirnya kamu berkaca diem, udah biarin dulu deh. Maksudnya maafkan dia, bukan biarin terus ngamuk, enggak. Maafin aja dia, cari aja waktu. Nah, suatu ketika kamu ngerenung, habis sholat atau enggak pas habis sholat, kenapa anakku ngeyel? Kamu ingat istrimu, dia tipe ngeyel enggak? Diingat ngeyelnya kapan? Enggak ada kan gitu ya. Terus kamu ingat kamu tipe ngeyel enggak? Kamu ingat. Iya ya, saya tuh kalau ngomong sama seseorang itu kok saya selalu mendominasi, mamanya. Kalau saya itu terjepit, saya selalu pengen merasa benar atau begini. Nah, di titik itulah kamu menurunkan sifatmu kepada anakmu. Introspeksi. Nah, di titik inilah sebenarnya pada saat kamu sadar bahwa anakmu itu adalah genetik dari kamu yang tidak baik, kamu mohon ampun kepada Allah Ta'ala, di titik itulah kamu mendapatkan hidayah. Sehingga mohon ampun. Karena orang untuk mendapatkan hidayah sehingga dia mohon ampun beneran, itu sulit sebenarnya. Iya, karena merasa benar. Karena merasa benar. Banyak orang Islam yang dia itu sendiri gengsi memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Gengsi. Yang banyak itu memohon ampun biar kaya gitu. Mohon ampun biar jabatannya nggak lepas dari dia. Karena apa? Ya, karena gurunya ngajarinya seperti itu. Mohon ampun begitu, ya itu yang dicari, mohon ampun. Sehingga mohon ampunnya itu tidak tulus. Bahwa dia itu memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Makanya yang harus diketahui adalah kalau momennya kamu dizalimi sama orang lain dengan Haji J dizalimi oleh orang lain, ini beda. Kalau Haji J bisa aja, ini hanya contoh ya tuh. Kalau Haji J bisa aja itu memang dari Allah Ta'ala. Tapi bentuk introspeksinya gimana itu kalau yang Haji J, Pak Ustaz? Kalau Haji J juga nggak tahu, paling pelongo gitu ya. Akhirnya dia menemukan, wah ini iman saya udah tinggi gitu. Tapi bisa aja menemukan ya. Diam, apa salah saya kan? Haji J kan biasanya gitu. Apa salah saya? Kadang-kadang Haji J itu mikir ini. Saya amati di cara berpikir. Kan apa salah saya ya? Kok sejak saya nikah sama istri saya kok saya disuruh ngepel, suruh nyapu, suruh nyuci pakaian, suruh jemur, suruh nyetrika. Padahal saya sendiri juga nyari uang kan gitu. Apa salah saya? Itu emang nggak pernah ketemu dia. Salahnya di mana? Nggak pernah ketemu. Benar ketemu nggak? Enggak. Tuh kan nggak ketemu. Berarti gimana itu Pak Ustaz? Ya nggak apa-apa. Itu berarti jadi amal solehnya Haji J aja. Tapi nanti bisa aja Haji J, kenapa aku dizalimi ya? Pernah nggak ya saya dolimi orang? Nah, saya kan kenal Pak Haji J. Nggak pernah. Nah kalau saya dizalimi gimana Ustaz? Oh itu dari Allah aja, udah disyukuri aja, terima aja. Ikhlas gitu. Nah itu akan menjadi ujiannya lulus, nah, sehingga nanti imannya ditingkatkan oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah kayak momennya kayak kamu dengan arogan, dengan emosional, dengan ini kamu dizalimi sama orang lain. Nah itu itu ya sama, itu musibah bagi kamu. Jadi ujian yang bentukannya adalah musibah. Ya, agar jangan lakukan seperti itu lagi. Dulu kamu melakukan kepada siapa, jangan lakukan. Kalau saat ini kamu sudah nggak begitu melakukan, kenapa saya nggak melakukan Ustaz? Lah kan udah pensiun. Benar. Kamu tobatlah kepada Allah Ta'ala terus menerus. Bagaimana dulu kamu itu dari jadi atasan ke bawahan itu bagaimana kamu dulu? Bagaimana kamu dengan basborong? Bagaimana dengan pekerja-pekerja? Kan kamu bisa amati bahwa, oh iya ya, dulu saya nekan loh. Oh iya ya, saya begini. Nah, kalau ada orang zalim kepada kamu, ini orang lain ya. Nah itu bisa aja musibah dari kamu, musibah dari apa yang kamu lakukan terdahulu. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Nah, itu berlaku untuk kamu. Tapi tetap memaafkan dulu, kemudian baru introspeksi. Kenapa diginiin seperti itu Pak? Ya insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Sehingga memaafkan aja dulu, kemudian introspeksi. Kita kalau udah tahu senyum-senyum aja. Oh iya, saya dulu seperti itu. Astagfirullahaladzim. Nah disinilah jadi ingat kesalahan dan dosa-dosa kamu.
Jadi ingat, berarti kamu mencoba menjalankan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Maksudnya sudah tahu kamu berbuat salah, segeralah kamu tobat kepada Allah Ta'ala. Nah, ayat per ayat udah kamu lakukan. Terus bertobat, mohon ampun, istiqomah, terus istiqomah. Insya Allah gitu. Jadi kalau kamu ditolimi istri, ya dilihat masalahnya apa, kan begitu. Tapi kayaknya kalau cerita ini bisa aja kebalik dari ceritanya ya. Ustadz, kalau orang memaafkan, apakah proses salahnya itu Allah tetap catat, Ustadz? Maksudnya gimana nih? Ada orang nih jolim nih, kita maafkan. Nah, orang yang jolim ini tetap dosa. Oh iya, tetap dosa. Ya, namanya dolim ya. Kan sebenarnya Allah perencana yang maha sempurna. Jadi sebenarnya orang itu karena memang dia itu masih begitu, masih kelakuan begitu, imannya kadang-kadang juga kosong. Nah itu dipakailah oleh Allah Ta'ala untuk berbuat zalim kepada orang lain sebenarnya dengan perilakunya dia sebenarnya. Banyak orang nggak merasa selesai kalau sudah berbuat salah dengan orang lain dan orang lain itu memaafkan, selesai. Tidak ada memohon ampun sama Allah atas kesalahannya itu, selesai aja seperti itu, Ustaz. Apakah ketidaktahuannya apa memang bagaimana tuh, Ustaz? Ya, yang jelas paling dasar ketidaktahuannya. Kalau dia sebenarnya sudah termasuk orang yang cukup senang dengan beribadah, kemudian dia senang dengan kajian, yaitu dia tidak mendapatkan hidayah Allah aja. Sehingga dia tetap aja nanti dosa pada saat di akhirat kelak dia akan tercatat terus. Sama seperti umpamanya haji, diutangin sama orang, kemudian orang itu nggak bisa bayar, haji ikhlas pada Allah Ta'ala, bukan berarti orang ini lunas, enggak. Oh iya. Haji ikhlas menerima itu menjadi sedekah haji nanti di akhirat. Kan itu. Bagi orangnya bukan terus bebas saya. Oh enggak. Orang ini akan dituntut sebenarnya di hadapan Allah Ta'ala. Harus bagaimana dia itu Pak? Ya harus bayar. Kan sudah nggak mau nih, sudah ikhlas nih kira-kira. Bukan nggak mau, kan nggak bisa dijawab dari satu sisi. Iya. Kan dari sisi lain tetap dinilai oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi tetap itu akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Tidak selesai pada saat haji itu dilihat, tuh dia kayaknya nggak mau nih membayar nih, diminta nggak mau, malah uring-uringan, kan udah tahu nih. Wah ini kalau diterusin saya bisa dibacok ini sama orang ini kan gitu. Ya untuk menyelamatkan diri, haji serahkan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ikhlas jika uangku memang dipakai untuk dia. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Saya nggak akan pernah nagih lagi. Itu langsung dapat tuh pahalanya. Jadi amal solehnya. Nah di orang itu nggak bisa. Nggak terus ini selesai kemudian itu orang itu selesai dari tanggung jawab. Nggak bisa seperti itu ya. Seperti Idul Fitri, suami istri lah, yang kehidupannya kan banyak salah dan dosa nih. Lebaran, maafin ya mah misalnya gitu lah. Udah selesai. Padahal banyak selama setahun sebelumnya itu banyak ratusan kali, bahkan ribuan kali. Mohon ampunkan sama Allah, tetap aja dosa tercatat. Tetap tercatat dosa. Karena mohon maaf ini yang mana nih? Nah. Jadi kalau maaf itu hanya di lisan saja, sembari itu menyelesaikan bahwa ini umpamanya budaya maaf-maafan diselesaikan, nggak dapat dia. Tapi kalau diperjelas lagi, maunya ya maafin saya jika selama ini aku sebagai istrimu sering merongrong ayah, sering menyuruh-nyuruh ayah, padahal harusnya yang saya suruh itu adalah pekerjaan saya. Dan itu udah puluhan tahun saya lakukan. Ya, kalau memang itu dosa di hadapan Allah, saya sebagai istri, saya minta maaf sama ayah. Lillahi ta'ala, itu masih boleh. Tetapi kan tidak serta-merta sekian puluh tahun itu lakukan dosa terus hilang. Enggak. Tetapi kalau seseorang memaafkan orang lain, padahal orang lain itu harusnya masuk kurungan. Dia memaafkan
Ini bukan karena Allah biasanya, karena masalah politik aja biasanya gitu. Masalah dia disenengin orang lain kan begitu. Nah ini tidak masuk ranah memaafkan itu. tidak masuk ke ranah pahala. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi seorang yang memaafkan orang lain, kalau dia dizalimi oleh orang lain dan memaafkan semata-mata karena Allah Ta'ala, itu mulia di hadapan Allah. Kalau kita dizalimi, ya sudah dimaafkan aja karena Allah ya. Jadi jangan memaafkan karena takut. Maafkan karena Allah. Karena maafkan karena Allah itu nggak harus takut sih. Berani sebenarnya, cuma lebih baik dimaafkan aja. Kan seperti itu. Karena Allah memerintahkan seperti itu. Fa'fu anhum. Yang lebih bagus lagi, wastaghfir lahum. Kerjain aja. Walaupun kita nggak takut, ya nggak apa-apa, maafkan aja, itu lebih baik, lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala. Dan itu belajar, itu istiqomah. Nanti yang dimaafkan yang sebelah mana? Bisa tentang masalah anak, bisa tentang masalah istri, bisa tentang masalah harta, bisa tentang masalah kendaraan, bisa tentang masalah rumah. Kan banyak nanti. Semuanya seperti itu. Jadi, ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kalau memang itu mengenai kita ya belajar untuk memaafkan. Kalau ranahnya itu bisa hukum, silahkan laporkan kalau itu memang hukum. Kan seperti itu, silahkan, nggak ada masalah. Tapi ya kamu tidak mendapatkan pahala aja, seperti itu. Jadi insya Allah belajar istiqomah untuk memaafkan orang lain walaupun itu sulit, tetapi kita harus belajar. Karena itu salah satu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun kelihatannya tidak penting, tapi itu penting sebenarnya. Ya, mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian video kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.